Halo, selamat sore Alis Karmangga. Sore Bang. Sore Bang. Oke, apa kabar? Sehat kalian dua? Baik Bang. Sehat dan baik ya. Oke, hari ini kita lanjut ke matematika yang keempat tentang sudut berelasi dan sudut yang negatif. Oke, nah kembali bersama Abang pastinya dengan Bang Thompson dari Medan ya. Salam kenal untuk kita bertiga. Oke, kalau sama Abang belajar matematika santai pelan-pelan, yang penting paham. Sedikit yang kita pelajari tapi mengerti dan paham. Oke, kita mulai. Yang pertama kita pelajari adalah sudut berelasi atau sudut relasi. Itu dulu yang kita pahami. Oke, nah yang pertama kalian sudah belajar trigonometri pastinya di matematika 1, 2, dan 3 dan sudah paham untuk sudut-sudut istimewa kan begitu kan? Iya. Oke, nah apa tujuannya kita mempelajari sudut berelasi? Tujuannya adalah mencari nilai-nilai sinus, kosinus, sampai kosekan dari sudutnya, derajatnya yang bukan sudut istimewa. Nah, kita mencari nilai-nilai derajat yang bukan sudut istimewa. Paham ya? Nah, kalau sudut-sudut istimewa, abang pikir kalian sudah paham ya? Nah, sinus, kosinus, dan tangan sedikit aja dulu. Ada di sini katakanlah X derajatnya. Sudut istimewa, kalau di kampung abang 0 derajat dulu, baru 30 derajat, baru 45 derajat kan gitu ya kan? Lalu 60 derajat, baru 90 derajat kan gitu kan? Nah, kalau sinus 0 derajat udah kalian pelajari minggu-minggu lalu adalah 0, sinus 31/2, sinus 45 1/2 akar 2 atau setengah akar 2 kan gitu kan? Lalu sinus 60 setengah akar 3, abang sudah yakin kalian juga pasti sudah hafal kan gitu kan? Terus sinus 91, kosinus 0 kebalikannya 1 setengah akar 3 di sini. Lalu di sini setengah akar 2, lalu di sini setengah, lalu di sini 0 ya. Nah, ingat kalau tangan sin per cos 0 bagi 1 0 ya, setengah bagi setengah 1 per akar 3 1 per akar 3 kan gitu kan. Abang yakin sudah bisa kalian ini setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1, berarti setengah bagi setengah habis tinggal akar 3 di atas, 1 bagi 0 akar diisi ya. Nah, itu diingat dulu kembali masa lalunya ya, kayak pacaran aja kan. Oke, sekarang fokus ke sudut berelasi yang bukan sudut istimewa. Itu tujuannya yang kita belajar. Oke? Nah, yang pertama abang gambarkan dulu untuk si sumbu Y biasanya kita sebut dan sumbu X yang kita sebutin ini. Saya nah, sekarang ada kita sebut sudut istimewa 0 derajat. Nah, kalau diputar dia berlawanan arah jam, nah di sini, nah gitu dia. Oke? Kalau jam dinding abang di rumah abang, kalau ini jam dinding, kalau berputar jamnya ke kanannya, tik 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 bunyi, oke lah. Gini kan? Atau di rumah siangnya gini, kalau kebalik ya, nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin gini ya kan? Nah, atau di rumah siangnya gini, nggak mungkin ya kan? Oke, diingat sudut berputar berlawanan arah jarum jam. Maka berputar ke sini dia. Nah, gitu. Maka berputar sampai ditambah 90 derajat telah di sini siku-siku. 90 derajat. Oke? Terus berputar lagi ke kiri sampai 90 derajat lagi tambahin jadinya 180 derajat. Berputar lagi sampai sejauh 90 tambahlah jadi 270 derajat. Berputar lagi kembali ke 0 derajat tambah 90 kembali ke 360 derajat. Jadi 0 derajat 90 derajat lagi di sini 180 derajat, lagi di sini 270 derajat. Nah, ingatlah itu. Maka nanti di kuadran 1 di antara 0 dan 90. Oke? Kuadran 1 abang singkatlah gini. Oke? Kuadran 1
Kuadran 2 di antara 90 dan 180 derajat. Oke. Kuadran yang ketiga di antara 180 dan 270, dan yang terakhir kuadran yang keempat di antara 270 dan 360. Bisa ya? Nah, abang pikir kalau itu masih bisa. Nah, bang, pertanyaanku kata si Rizka, kalau berputar searah jarum jam, jadi berputar dia gini, tik tik tik, berarti negatif lah. Oke? Kalau dari 0 derajat berputar ke sini dia, berarti 90 derajat kan? Negatif lah dibilang negatif 90. Bisa ya? Kalau berputar dari sini ke sini nyampe ke sini negatif 180. Ingat, kalau sudut berlawanan arah jarum jam. Oke? Saya oke. Nah, sekarang untuk banyak kali sebenarnya yang mau kita hafal sudut berelasi nih. Tapi nggak mesti kalian hafal semua itu, nggak mesti. Oke? Yang pertama, berbicara dulu kita di kuadran yang pertama atau satu. Oke? Nah, di kuadran yang pertama, nilai sinus, kosinus, tangen, kotangin, sekant, kosekant, semua bernilai positif. Masih ingatnya kalian kan? Ada namanya sinus, katakan sinus X, sinus kosinus, tangen kotangen, oke, sekant kosekant, ya kan? Nah, kalau bisa kalau ini dihafal. Ini kan nama-nama maksudnya sinus kosinus tangen sekant kosekant, sinus kosinus tangen sekant kosekant, gitu kan? Iya. Oke, di kuadran yang pertama nanti nilai sinus kosinus tangen kotangen sekant kosekant semua positif, atau bahasa Inggrisnya semua all, semua bernilai positif. Contoh, kalau nilai sinus dari misalnya sinus alfa, maka positif misalnya setengah, ya kan? Berarti nilainya positif. Kalau negatifnya beda lagi, gitu. Jadi pokoknya sih semua positif. Nilainya semua. Oke, kuadran yang kedua yang kamu ingat nanti yang positif hanya sinus yang positif, sinus yang positif. Bisa hanya sinus yang kamu anggap nanti positif. Berarti kosinus negatif, tangen negatif, kotangen negatif, sekant dan kosekant juga enggak. Berarti hanya sinus yang positif. Berarti ini positif semua, hanya sinus yang positif. Yang kuadran yang ketiga, yang kamu lihat nanti yang positif, si tangen, ya, tangen yang positif. Berarti nilai si sinus negatif di sini, kosinus juga negatif, tangen positif, yang lainnya negatif. Pokoknya yang lainnya negatif. Yang terakhir kosinus kuadran yang keempat, yang positif yang kamu ingat, yang lainnya negatif. Paham ya? Maka kalau cara abang pribadi menghafalnya gini, kan ada di sini all, anggaplah awalnya A, bisa A, terus di sini S, nah, ada S, terus di sini tangen, tak, singkat A, ada di sini kosinus C. Nah, maka kalau abang cara menghafal ini gini, A asal, S saja, tahu, C caranya. Maka cara menghafalnya asal saja tahu caranya, gitu ya. Kalau orang Batak bilang asal mah ibu cara dalam, gitu kan? Asal saja tahu caranya, asal saja tahu caranya. Ya. Nah, sejauh ini bisa diikuti oleh sekalian Anda, bisa? Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Oke, nah itu cara menghafal yang pertama. Terus yang pertama, abang singkatlah namanya, ada sudut tetap. Yang pertama, abang singkat sudut tetap. Oke, sudut tetap. Terus yang di sini abang singkat yang kedua, sudut yang berubah. Sudut berubah. Nah, abang kasih dulu. Maksud abang, kalau di matematika 4 ini banyak kali yang mesti kalian lihat kan. Coba lihat yang di nampak ya, yang di tabel-tabel ini, banyak kali kan. Nah, bisa keriting nanti rambut kita, oke? Nah, tapi abang kasih cara mudah mengingatnya. Yang pertama, untuk sudut tetap yang kami lihat nanti yang pertama
adalah si sinus baik kosinus baik dan kotangen. Tangen. Nah, kalau sinus dan kosinus jumpa sudut yang genap, jadi yang tetap nanti kamu anggap adalah yang genap, gitu. Yang genap adalah 18 dan 36, itu genap. Nanti sudut yang berubah, nanti yang kau ingat adalah sudut yang ganjil. Paham ya? Gitu. Sudut yang ganjil. Nah, terus kalau yang genap kita anggap nanti 180 derajat, 18 gitu. Oke, 360 derajat. Oke? Nah, yang mana itu? Yang Anda perhatikan yang gini. Yang horizontal 180 dan 360. Bisa? Nah, sinus 180, sinus 360, kosinus 180, kosinus 360 dan yang lain kalau ditambah ataupun nanti dikurung sudut yang lain, katakanlah sudut theta atau sudut alfa atau sudut berapa ini, maka sinus kalau jumpa sudut yang genap yang kedua-dua ini, maka dia tetap sinus nilainya, maka dia akan tetap sama dengan sinus. Sinus dari mana, Bang? Sinus dari alfa theta yang di sini. Bisa? Kalau di sini tambah, Bang, enggak ngaruh, enggak. Kalau di sini kurang, Bang, enggak ngaruh, tetap sinus theta. Bisa? Kalau sinus jumpa yang kedua ini baik ditambah atau dikurang dari sudut yang di sini, tetap dia kosinus, gitu. Tetap dia kosinus dari sini tetanya. Contoh kalau buat sinus 180, oke, ditambah misalnya 30, maka kalau jumpa yang genap 180, maka sinus 30 aja, gitu maksud aku. Oke, kira-kira gitu. Oke, sama dengan satu lagi, tetap juga untuk tangen, ya, tangen dari sudut yang di sini aja, ya, biar lebih paham. Nanti kita kasih contoh. Oke, nah satu lagi untuk sudut yang berubah, tetap juga pemakaiannya sinus, kosinus dan tangen. Oke, tangen dari sekarang yang ganjil, kami ingatlah 9 dan 27. 90 derajat dan 270 derajat. Maka baik ditambah atau dikurang sudut theta yang di sini nanti, maka berubah nanti sinus. Sinus theta 90 tambah theta atau dikurang theta jadi kosinus dia. Jadi kosinus berubah dia ya. Kalau kosinus jadi sin. Gitu dia. Kalau untuk tangen jadi kotangen theta gitu. Itu yang perlu kamu hafal ya. Nah, sebagai contoh, abang singkat di sini cetak contoh. Paham ya? Misal kalau begini, contohnya sinus dari, misalnya kita buatkan adalah sinus dari 150 derajat. Oke, sekarang gini, sinus 150 derajat. Yang pertama kau lihat deh adalah sudutnya 150 derajat. Di kuadran keberapa lah kira-kira itu ada skala enggak? Kuadran keberapa? 2. Kuadran yang kedua di sini kan? Oke, paham dulu. Nah, kuadran yang kedua nilai sinus bernilai positif. Oke, positif tuliskan aja positif di sini. Positif kali gitu. Nah, sekarang tulis ulang sinusnya. Sinus dari 150 kita bentuk karena 150 di antara 90 dan 180, maka bentuk dari 90 atau 180. Bebas, boleh yang 90, boleh yang 180. Kita mau dulu yang tetap 180. Ya, di antara 9 dan 180 kita bentuk dari 180 aja dulu. Berarti boleh kita buat 150 itu boleh kan? 180 dikurang 30 gitu. Maka nanti kalau sinus ini positif dari sinus jumpa yang genap 18 180
sinus yang jumpa 180 baik ditambah atau dikurang dari sudut yang di sini, maka tetap sinus. Dari sudut yang di sini, maka cukup sinus 30 aja. Paham ya? Berarti tetap sinus dari 30. Bang, ini kurangnya nggak masalah? Nggak ngaruh. Ya, baik ditambah atau dikurang dari yang bilang di sini ya, tetap dia 30. Maka kalau sinus 30 itu adalah setengah, positif setengah, gitu dia. Maka kalau sinus 150 setengah. Paham ya? Bang, cara kedua coba kan dulu 90. Coba kita buat sekali lagi. Misalnya sinus 150 juga. Oke. Nah, kita bentuk tadi ingat ya cara yang pertama. Lihat dulu sudut 150 di kuadran yang kedua nilainya positif. Itu yang pertama tadi caranya kan. Nah, lihat 150 di antara 90 dan 180. Maka kita bentuk sekarang di 90. Tetap tulis sinus dulu. Tetap tulis dulu sinus dari 150 jadi 90 tambah berapa supaya 150? Tambah 60. Kan gitu kan? Nah, sekarang positif sama dengan positif. Nah, sinus jumpa yang ganjil 90 bukan di sini lagi. Udah di sini berubah dia di sini. Nah, di sini dia sinus 90 kan tambah atau kurang dari sudut yang di sini. Berarti sinus 90 dari tetra kita kan yang ini. Oh, berarti sinus 60. Sinus 90 tambah 60, sinus 90 tambah 60, sin jadi cos. Nah, berarti ini jadi cos 60 gitu. Berarti jawabannya ini cos 60 kan sama dengan setengah. Berarti positif setengah. Oh, berarti untuk sinus 180 sama-sama setengah, sama kan? Gitu. Jadi cara yang mana pun boleh dipakai. Tapi kalau saran abang, pakailah yang genap. Tapi belum artinya kalau genap yang dipakai, tapi harus tahu juga yang ganjil. Gitu ya. Nah, itu untuk contoh sederhana yang abang buat untuk kalian dua Alaska dan Angga. Paham ya kalian kan? Paham, Bang. Mantap. Biasanya kalau siswa yang lain abang yang ngajar paham katanya. Oke. Sombong amat ya kan? Oke. Kita lihat dulu contoh yang sederhana yang nomor 3. Nomor 3 dulu. Gak usah jauh-jauh dulu. Nomor 3 nampak ya? Coba si Aleska dulu yang membaca nomor 3, bacakan Aleska. Silakan dulu. Nomor 3 ya, Bang. Iya. Nilai dari cos 135 derajat adalah. Oke, terima kasih ya. Nah, cos 135 derajat. Nah, abang ulangi. Abang buat dulu 2 cara sekali. Sudut yang 135 dikuadrat enggak? 2. Iya. Nilai sinus yang positif. Ini kan kosinus, berarti nilai kosinus negatif atau positif? Negatif. Tulis dulu negatif. Iya, mantap. Negatif dulu kali. Tulis ulang lagi, tulis ulang kosinus. Tulis ulang kosinus 135. Nah, 135 kamu rombak karena 135 di antara 90 dan 180, pakailah 180 atau 90. 180 aja ya. 180 ditambah dikurang supaya 135. Dikurang ya. Dikurang berapa supaya 135? 45. Iya, 45. Lalu itulah kemarin kosinus 180. Oh, di sini dia letaknya. Kosinus 180 baik ditambah dari kurang sudut berapa pun di sini tetap kosinus. Ah, gitu. Berarti ini genap ya. Berarti kosinus di sini aja. Gitu. Langsung ke 145. Kalau di sini nggak ngaruh ya, berarti ditambah dari kurang nggak ngaruh lah ya. Berarti ini negatifnya ada tadi negatif kosinus 45. Nah, negatif kosinus 45, kosinus 45 setengah akar 2. Maka negatif setengah akar 2. Gitu caranya. Paham sampai sini ya, Angga? Saya? Ya, gitu caranya. Ada yang mau ditanya? Alis sekarang Angga? Enggak ada, Bang. Paham ya sejauh ini ya? Oke. Sekarang abang tanya lagi contoh yang untuk nomor 2.
Tapi nomor 2-nya yang ini aja ya, yang cos 225 aja ya. Yang cos 225 aja. Oke. Nah, coba kita cek cos 225 aja dulu. Nah, cos 225 di kuadran ke berapa? 225? 3. 3, ya mantap. Nilai tangen yang positif. Berarti sinus Negatif. iya, buat dulu negatif. Iya, gitu caranya. Negatif. Tulis ulang kosinus 225. Nah, 225-nya kamu ubah. Nah, 225 kan di antara 180 dan 270. Oke, di antara ini kita bentuklah yang 180 biar jangan berubah. 180 aja pakai. Supaya 225 ini 180 tambah berapa itu? 180 tambah 45 kan? 45 kan? Iya. 45 kan? Iya. Karena 180 tambah 45 kan 205. Maka kalau kosinus jumpa yang 180, kosinus jadi kosinus tetap dia. Pokoknya ingat aja kalau 180 dan 360 di sininya tetap dia cos. Bisa? Berarti ini tetap negatif dari kosinus 45. Nah, kosinus 45 berapa? Setengah akar 2. Maka jawabannya negatif setengah akar 2. Gitu ya. Itu contoh sederhananya. Supaya lebih selesai, biar selesai, coba satu lagi untuk tangen lagi. Tangen dari 330. Nah, ayo, kuadran keberapa? Kuadran keberapa 330? Keempat kan? Keempat di sini. Kuadran 4. Iya, nilai kosinus positif. Berarti nilai ini Negatif. yang mantap, itu dulu. Lalu tulis ulang ini, biar jangan susah payah kita. Tulis dulu tangen 330. 330-nya kamu buang, kamu bentuk. Karena 330 di antara 270 dan 360. Pakai yang genap, 36. Enggak usah 27 ya. Berarti 360 aja kita pakai. 360 supaya 330 dikurang 30 kan? Iya, gitu. Oh, langsung aja ke sini. Tangen jumpa 360 tetap tangen. Sudut yang di sini aja. Berarti langsung tangen 30. Berarti negatifnya tadi memang ada kan? Tangen 30. Ingat, di sini baik tambah, baik kurang nggak ngaruh. Langsung aja tangen 30. Berarti negatif tangen 30 dari 1/3 ya. Negatif 1/3. Atau mau dirasionalkan juga boleh ya. Itu untuk caranya. Baik, sekali lagi untuk siapanya bang. Tangan 330-nya boleh nggak sekali lagi lah biar paham kali kami hanya siang raya kan 270 kita pakai tadi kan di antara ini kan kita pakai lagi 270. Ingat ya, nilai ini tadi negatif ya, kita pakai tetap tangan jadi 270 supaya 330 kan ditambah sekarang. Nah gini kan, iya negatif dari tangan jumpa 27 dan di sini lah dia. Tangen jadi kotangen. Jadi kotangen. Jadi kotangen dari 60. Oke, itu. Oke, negatif dari kotangen 60. Nah, kalau di kampung Abang nilai kotangen itu adalah si cos per sin, ya kan? Cos per sin kan nilai si tangen sin per cos. Kan gitu ya kan, Dik? Sin per cos. Masih ingat itu ya? Nah, kalau ketangen cos per sin. Nah, berarti ini cos per sin. Berarti negatif ya cos 60 per sin 60. Boleh gitu ya. Kalau kalian lupa, berarti negatifnya tetap ada. Cos 60 tadi di sana setengah ya. Cos 60 setengah ya kan? Sin 60 tadi di sana setengah akar 3. Bagi setengah per 3. Setengah bagi setengah habis. Nah, tinggal negatifnya di atas kan? Negatif dari di atas tinggal 1 per di bawah tinggal akar 3. Seper akar 3 ada negatifnya.
Paham ya? Gitu caranya. Oke, sejauh ini paham? Paham. Oke. Angga, ada yang namanya Angga Widodo? Iku? Partardu? Bisa? Bisa. Ales, ya Aleska bisa sejauh ini? Bisa? Top, Aleska? Bisa, Bang. Oke, mantap sekali dari dua ya. Oke, nah untuk itu langsung kita bahas soal-soalnya dulu. Tapi sebelum kita bahas-bahas, sedikit lagi, ini sedikitnya ya, sebelum tak dulu ya. Yang kedua, abang buat aja sih, abang garis dulu. Oke, yang kedua, sudut negatif. Nah, sudut negatif. Oke, sudut negatif ini mudah saja. Nah, contoh gini. Sinus negatif sudutnya, katakan negatif theta. Terus kalau si kosinus sudutnya negatif, terus si tangen juga negatif. Sebenarnya yang tiga-tiga ini yang perlu kamu hafal ya. Nah, sinus kalau negatif sudutnya D, gini aja cara berpikirnya. Kalau negatif sudutnya, buang aja keluar negatifnya. Bisa? Jadi keluarkan negatifnya. Itu aja seakan-akan keluar negatifnya. Tulis ulanglah sinus theta, jadi positif negatifnya. Oke, gini. Nah, kosinus nggak berlaku ini. Mau dia negatif, mau dia positif. Kosinus negatif theta, tetapnya dia kosinus theta. Nggak ngaruh. Bisa? Contoh, kosinus negatif 30 sama kosinus 30 itu sama. Negatif positif sudut si kosinus itu tetap sama. Bisa? Nah, terus kalau setangen sama kayak sinus, kamu keluarkan aja juga negatifnya, seakan-akan gitu. Maka di luarlah negatifnya. Bisa? Jadi tangen positif theta. Gitu. Oke, sebagai contoh CTH. Nah, contoh sinus dari negatif 30. Ya, berarti negatifnya kamu keluarkan aja. Oke, berarti jadi negatif sinus 30. Nah, gitu. Negatif sinus 30 berapa? Sinus 30 setengah, berarti jawabannya minus setengah. Gitu. Bisa? Berarti kalau dia kosinus 60, negatif 60, itu sama jadi kosinus positif 60, nggak ngaruh. Ya, berarti sama ini kosinus 60 kan setengah. Gitu. Dan lain-lain. Bisa? Cukup demikian dulu untuk satu papan tulis penuh. Oke, silahkan kalian catat dulu atau nanti abang foto boleh ya. Nah, kita jeda kira-kira 2 menit. Oke, abang hapus dulu. Oke, kita mulai lagi. Tadi itu untuk contoh soalnya. Nah, sekarang langsung kita bahas ke soal latihan, soal pengantar kita. Nah, abang mau dulu ke soal yang lebih simpel dulu. Yang nomor 2 tadi, oke? Nah, sekarang ke nomor 2. Nomor 2, Angga bisa dibaca Angga? Silahkan Angga. Tan min 45 plus sin 120 plus cos 225 dikurang cos 30 sama dengan. Mantap. Thank you, Angga. Oke. Nah, jadi perhatikan banyak di sana susun-susunannya, ditambah, dan dikurang ya. Oke, satu-satu dulu kita cari. Boleh dipisah, boleh. Nah, contoh, tangan minus 45 dulu kita cari satu-satu, boleh-boleh aja ya. Itu dia. Oke. Ingat tadi ya, kalau sinus negatif, theta, keluarkan negatifnya. Oke. Terus kalau untuk kosinus negatif theta enggak ngaruh, tetap dia kosinus. Terus kalau si tangen yang negatif, ingat tadi dikeluarkan negatifnya kan? Berarti negatif tangen theta. Oke, yang pertama kita lihat dulu. Untuk yang pertama si tangen negatif 45. Kita buat aja di sini ya. Tangen negatif 45 derajat. Ayo, tangen 45, tangen negatif. Keluarkan aja negatifnya ya. Keluarkan negatifnya. Negatif tangen 45 gitu.
Ayo, negatif tangen 45 tadi 1. Berarti negatif 1 hasilnya. Berarti tangen negatif 45, negatif 1 gitu. Bisa ditambah sekarang yang untuk sinus 120. Ayo, sinus 120 kembali ke kuadran. Sinus 120 di kuadran yang kedua berarti nilainya positif. Berarti di sini positif. Tulis ulang tadi caranya kan, sinus 120 tulis ulang. 120 kita ubah kan di antara 180 dan 90. Berarti 180 aja kita pakai kan. 180 supaya 120 berarti harus dikurang 60 di sini kan, gitu. Berarti sinus jumpa yang genap 18 tetap sinus jumpa 180 tetap sinus ya. Sinus yang di sini, oke? Berarti positif sinus dari 60. Sinus 60 adalah setengah akar 3. Oke? Berarti tambah lagi nih, tambah setengah akar 3 gitu. Nah, sekarang ditambah kosinus 225 sekarang yang ini. Ayo, sinus 225. Oke? Maka sama dengan sudutnya di kuadran udah kita cari sebenarnya tadi kan. Enggak apa-apa, mudah-mudah jangan mata kalian. Sudut 225 di kuadran yang ketiga, nilai tangen yang positif. Oke? Nilai tangen yang positif berarti nilainya negatif dari kan? Negatif dari tulis ulang. Kosinus dari 225 kita bentuk 180 atau 270, 180 aja. Genap ya, genap. Kita pakai yang genap aja. 180 ditambah 45. Maka kosinus 45 aja langsung. Berarti negatif kosinus 45. Berarti negatif setengah akar 2. Berarti sini ditambah negatif setengah akar 2. Bisa? Itu caranya. Dikurang kosinus 30 tadi. Kosinus 30 tadi adalah setengah akar 3. Oke? Gitu dia caranya. Nah, itu untuk siswa nomor 2 pas soalnya tadi ya, kosinus 30 iya pas. Oke, nah sekarang gini, ada yang negatif setengah akar 3, positif setengah akar 3 kan habis. Nah, udah, berarti tinggal negatif 1 sama yang ini, negatif, positif, negatif, negatif setengah akar 2. Itulah jawabannya. Bisa? Gitu. Negatif 1, negatif setengah akar 2. Jawabannya D. Paham ya? Itu untuk nomor 2. Abang pikir bisalah diikuti pelan-pelan. Abang yakin kalian 2 orang hebat, anak IPA ya kan? Dari 10 orang-orang hebat semua abang pikir ya kan? Oke, itu nomor si 2, nomor 3 tadi udah. Kita cari dulu yang nomor 5. Ayo, sekarang untuk soal yang nomor 5. Kita tengok. Alaska, baca nomor 5 deh, silakan. Cos 330 kali tan min 315 min sin min 210 kali kot tangen 330 sama dengan. Oke, mantap sekali suaranya ya. Oke, jadi cos tangen min sin terus kotangen ya. Kotangen dari 330 makin ribet ya kan. Sama-sama kita perhatikan abang ya, mantau ada yang silap dari tanda-tandanya. Sama-sama kita berdiskusi bertiga ya. Oke, sekarang 330. Ini dulu 330. Sudutnya dulu lihat, sudutnya 330 di sini. Nilai kosinus positif. Oke, positif. Oke, kosinus 330 tulis ulang kosinus. Nah, 330 kita bentuk 360 yang genap. Janganlah dari 70, nanti berubah. 360. Oke? Lalu supaya 330 kan dikurang 30 kan gitu. Udah langsung kita dulu ke bawah dia ya. Kosinus 30 aja langsung.
Ya, positif kosinus 30 gitu. Oke, sekarang yang ini dikali yang ini. Nah, ayo kalau untuk tangen negatifnya keluarkan aja. Keluarkan negatifnya. Negatif. Oke. Nah, negatif dari tangen 315 dulu kita buat sementara. Oke. Nah, negatifnya ini keluarkan. Negatif jadi tambah ya. Jadi tambah. Jadi tetap dulu kita buat sinus 210 gitu. Kali kotangen. Kotangen kan enggak ada di sini. Kotangen itu ingat kalau kotangen itu satu per tangen. Nah, ubah dia ke tangen. Ubah dia ke sinus, ubah dia ke sinus, ubah dia ke tangen. Yang tiga-tiga ini aja yang sebenarnya kalian hafal ya. Kotangen itu adalah satu per tangen, tetap sudutnya, gitu ya. Nah, berarti kalau dari sini tadi negatifnya kali negatifnya tetap harus kita buat yang ini ya. Oke, tangen 315 di kuadran keempat, kosinus yang positif, tangen yang negatif lagi kali negatif. Udah jumpa negatif ya kan? Tulis ulang tangen 315 tadi di sini. Di antara 360 dan 310. 360 lah pakai dikurang 45 kan? Iya, gitu. Terus ditambah yang ini ya. Perhatikan sinus 210 di sini kuadrat yang ketiga, tangen yang positif. Berarti sinus negatif. Berarti negatif. Sinus 210 tulis ulang. 210 di antara 180 dan 270. 180 lah kamu pakai ditambah 30 ya, supaya dia tetap 210. Lalu dikali, oke? Dikali 1 per, iya kan? Nah, tangen 330. Tangen 330, lihat di sini. Nilainya negatif, yang positif. Kali negatifnya di sini kita buat. Tangennya tulis ulang. Tangen dari 330 kita bentuklah dari 390 dikurang 390 dikurang 30 gitu ya. Nampak sedikit lagi kan? Oke, nampak lagi ya. Oke, sekarang ini yang ini dulu. Ini kan dikali semua kan? Maka ini kan negatif kali positif. Kali positif lah yang tiga-tiga ini kan. Nah, kosinus 30 tadi adalah setengah akar 3 kali tangen 360 dikurang 45, tangen 45 ya. Tangen 45 aja langsung tadi. Terus ini tadi, ini kan negatif bagi negatif habis. Tetap dia positif tambah. Oke. Sinus 180 tambah 30 langsung aja sinus 30. Bisa? Kalau dipisah-pisah sudah boleh sebenarnya ya. Terserah sih. Oke. Terus kali 1 per tangen 390 kurang 30 langsung aja tangen 30 gitu. Oke. Maka kalau dari sini setengah akar 3 tangen 45 1. Enggak ngaruh kan? Tambah. Oke. Tambah sinus 30 setengah kali 1 per tangen 30 seper akar 3 gitu. Dek, kalau nulisnya ini setengah akar 3, 1 kali akar 3 nya di atas kan? Berarti sama aja cara nulisnya ini. Berarti per 2 di bawah kan 1 kali akar 3 kan boleh ya gini kan? Boleh gitu ya, akar 3 per 2 sama gitu ya. Bisa bingung. Oke, sama dengan akar 3 per 2 kali 1, akar 3 per 2 ditambah akar 3 nya kalikan ke atas ya. Akar 3 nya kalikan ke atas.
Akar 3 kali 1 kali 1, akar 3 per 2 gitu. Oke, berarti ini sama aja sama dengan akar 3 per 2 ditambah akar 3 per 2, jadi sebanyak 2 si akar 3 per 2 ini kan, maka ini habis. Maka jawabannya adalah akar 3, gitu caranya. Paham ya kan Aleska? Paham deh, paham ya? Iya. Oke, gitu caranya untuk nomor 5. Ada mau tanya Aleska, bisa kau ikuti deh? Bisa, Bang. Oke, nilai dari tangen 1110. Aleska, besar sekali sudutnya kan? Nah, besar sekali sudutnya kan? Nah, sekarang gini Aleska, cuma kita berdua dari sini ya. Semangat ya, jangan malas-malas ya. Oke, jadi jangan kata dari keluar, tinggal kau siswanya. Nanti kalau kau keluar, siapa yang bekerja? Kan gitu kan? Mohonlah jangan keluar. Mohonlah jangan keluar itu Nadia. Oke, 1110. Coba Aleska. Kalau dari sini 0, 90, 180, 270, 360. Berarti satu putaran dia 360. Satu putaran 360. Kalau 2 putaran berapa derajat? Deku? (360 tambah 360 berapa sekarang? Berapa? 0, 12 gini ya? Iya, Bang. Kalau 3 putaran tambah 360 ya kan? Ayo, 0, 8, 10. Oke? Oh, berarti kalau dibilang nanti sinus 360 itu sama dengan sinus 0. Paham? Karena kan di sini 0, 360. Berarti sama aja dong sinus 0 sama sinus 360. Paham ya? Nah, kalau begini, 360 kembali ke 0. Satu putar lagi 720 kembali ke 0. Satu putar lagi 1080 kembali ke 0. Berarti boleh kita buatkan ini kan tangen, boleh kita buatkan Aleska 1080 3 putaran. 360 itu jumlahnya 1080. Nah, supaya 1110 tambah berapa lagi deh? Tambah 30 kan? Tambah 30 lagi. Ya, gitu caranya. Tambah 30. Berarti kalau tangen 360, 720, 1080, ya sama aja tangen 360 ya. Gitu caranya. Sama aja sama tangen yang 360. Paham? Maka ini sama aja 360. Oke, gitu cara. Setengah 7 masih bersama materi digital ya. Gitu, oke? Maka anggap aja 390-nya ini tangen yang di sini aja, gitu ya. Tangen 30 kan di sini nanti positif di kuadrat 1. Maka tangen 30 adalah sama dengan 1/3 jawabannya. Oke? Itu jawabannya Deku. Kita ceklah jawabannya 1/3. Dirasionalkan. Jangan ada akar di bawah akar 3. Kalau 1/3, kalau dirasionalkan kalikan akar 3 per akar 3. Kalau 1/5 kalikan akar 5 per akar 5. Itu caranya kan? Berarti kalau dirasionalkan ini sama dengan akar 3 kali 1, akar 3 per akar 3 kali akar 3. 3, akar 9 3. Berarti sama aja cara di sini 1/3. 1/3 akar 3. Gitu jawabannya. Oke? Jadi 1/3 akar 3 lah jawabannya Alaska dan Anggara. Angga ya.
Oke. Nah, itu mestinya sepertiga akar 3 ya. Jawabannya B itu ya. Bukan setengah akar 3, sepertiga akar 3 itu ya. Oke. Nah, pasnya kan? Gak ada yang salah kan? Ya, pas itu. Nanti kalau apa kita cek lagi. Semestinya itu sepertiga akar 3, bukan seperdua akar 3, sepertiga ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa lah ya. Si Angga baru join kembali. Oke, ikuti ya Angga. Nah, sekarang coba yang nomor 10 kita lihat. Angga, masih sehat Angga? Bacakan nomor 10 Angga, silakan. Jika sin 5 derajat sama dengan M, maka sin 100 derajat sama dengan. Oke, mantap. Bagus suara kalian membaca ya. Aku suka cara kalian membaca. Pasti orang pintar kalian sini bermatematika ya kan? Oke, sinus 100 derajat berapa? Oke, kayak mana lah caranya ini? Oke, coba kalau sinus 5 derajat berapa ya? Kan begitu kan? Kalau sinus 5 derajat nggak bisa, udah mentok dia. Kalau sinus 5 derajat bisa kita ubah-ubah. Bisa misalnya 40 kurang 5 dan yang lain. 10 kurang 5 ya kan? Atau sinus 45 dikurang 40 ya kan? Boleh-boleh aja kan? Nah sekarang gini, anggaplah 5 derajat, anggaplah atau misalkanlah 5 derajat itu sudut si X. Oke, sudut X. Berarti sinus 5 derajat berarti sinus X sama dengan M. Ya kan? Aku ulangi, yang ada 5 derajat kita misalkan X. Coba kali apakah beda begitu? Oke, sinus X sama dengan M. M ini kan boleh dibagi kan? M per 1. Nah, kembalilah lagi ke perbandingan sinus atau trigonometri dan yang lain. Nah, kalau ini namanya tidak perlu sama yang ini. Nah, ini siku. Gambar masih ingat ya? Sudut X-nya kita angkat di sini. Nah, gitu. Terus kalau sinus kan depan per miring. Nah, depannya kan yang ini. Miringnya kan yang ini. Berarti di sinilah M, ya kan? M. Dan M lah di sini panjangnya. Oke. Terus kalau di sini per 1 di sini. Kalau rumus Pitagoras panjangnya ini sama dengan akar dari pangkat 2 kan 1 pangkat 2 1 dikurang M pangkat 2 rumus Pitagoras kan? Nah, gitu dia. Maka kalau ditanya sinus 100, boleh nggak kita bentuk sinus 100? Sinus 95 tambah 5. Nah, jangan gini. Kenapa enggak gini? Harus kita arahkan ke sini, ke sini, ke sini, atau ke sini. Jangan 95. Karena 95 itu bukan sudut istimewa. Paham ya? Kita arahkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, atau ke sini. Maka ini kayaknya boleh kita buat 90 aja. Ditambah 100. Nah, atau lagi lah. Maka ini kita ubah aja. Sinus 90 kan ada. Tambah 10. Kan tetap 100 ya kan? Paham ya? Paham dulu ya, paham. Sama dengan sinus 90. Oh, sinus jumpa 90 tetap kosinus. Nah, tetap kosinus berubah kosinus. Ingat sinus 100 itu dibagi 2. Tetap positif. Makanya bisa orang tulis dari sini positif. Nah, berarti langsung sinus 10. Jadi kosinus ya. Kosinus 10 karena berubah 90 ganjil. Nah, kosinus 10, kosinus 10 boleh kita buatkan mengarah ke 5 derajat. Berarti 10 itu kan boleh 2 kali 5 derajat. Maka kosinus 2 ganti lagi ini M. Kosinus 2M. Bisa? Nah, kosinus 2M itu sudut rangkap, ingat. Sudut rangkap. Ya.
Nah, nanti kamu pelajari ada kosinus 2M atau 2X. Kosinus 2M itu boleh 1 kurang 2 sin kuadrat M, atau boleh versi yang kedua kosinus 2M adalah 2 cos kuadrat M kurang 1. Satu lagi boleh gini, cos 2M sama dengan cos kuadrat M dikurang sin kuadrat M. Ya, kita pakai aja yang ini. Yang ini aja kita pakai. Yang ini. Oke, gitu. Maka gunakanlah cos 2M adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat M. Gitu. Maka sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat M. Sin M. Oke? Oke, bukan si M tadi, ya si X ini tadi. Sorry, ini tadi si X ya. Ini tadi si X ya, kita ganti 5 derajat ya. Berarti ini X ini ya. X. Berarti ini tadi semua X yang kita ambil. X gitu ya, sorry. Ini X, ini X, ini X. X lah semuanya ya. X, pada sini X di sini X. Bisa ya? Nah, karena yang kita misalkan tadi ya, si 5X berarti cos 2X. Cos 2X 1 kurang 2 sin kuadrat X. Berarti 1 kurang 2 kali sin X. Sin X mu tadi si M. Berarti ganti dari sini M. Tapi di pangkat 2 kan? Pangkat 2 dari sini. Ingat, menulis sin pangkat 2X misalnya, itu sama dengan sin X pangkat 2. Ya? Samanya itu. Makanya di pangkat 2 kan? Maka jawabannya ini. Oke, 1 dikurang 2M kuadrat. Oke, mulai kayak detail kita ya kan soal ini. Jawabannya adalah dodol. Bisa? Itu caranya. Oke. Itu untuk soal nomor 10. Nah, udah bel, kita ambil satu soal lagi deh. Satu soal lagi, tahan ya, Aleska dan Angga. Satu soal lagi kita ambil. Abang mau soal yang nomor 8, yang terakhir ya. Nomor 8. Abang foto dulu. Abang stop supaya kita selesai. Nah, coba lihat. Kita kan punya tangan. Tangan ini harus kamu gambar dulu biar lebih gampang mencari perbandingan sisi yang lain juga ya. Segitiga siku-siku. Nah, tangan itu kan 1/X. Katakanlah di sini seluruh si X-nya ya. Nah, tangan itu kan depan per samping. Depannya yang ini 3. Oke? 1. Depannya 1. Per sampingnya 3. 1/3 kan? Nah, kalau rumus Pythagoras sama dengan kuadratkan 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat akar kan gitu kan, maka sama dengan akar 10 ya. 1 tambah 10. Maka panjangnya ini akar 10. Ya. Oke, kalau kita cari lagi dari sini, siapa si sinus? Ingat, sinus X. Sinus itu 1 per akar 10. Oke, kalau kita cari lagi dari sini kosinus. Kosinus itu kan 3 per akar 10. Gitu ya. Oke, sekarang gini, sinus X kan sudah ada. Oke, yaitu 1 per akar 10. Nah, 1 per akar 10. Oke, ditambah sinus 90 tambah X. Sinus jumpa 90 itu berubah jadi kosinus yang ini tadi. Nah, Dik, kalau abang bilang kan sinus 90 ditambah misalnya 30 kan 120, itu kan di kuadran yang kedua kan. Kalau ada kata-kata sinus 90 tambah alfa tambah X, itu menunjukkan di kuadran kedua. Paham ya? Contoh, kalau kosinus 180 tambah X, 180 ditambah X berarti di kuadran yang ketiga. Paham ya? Kalau kosinus 270 dikurang X, berarti di sini berkurangnya kan di kuadran ketiga dia. Kalau sinus 90 dikurang X,
berarti dikuadran 1. Gitu, paham ya? Maka sinus 90 tambah X itu dikuadran yang kedua. Nilainya positif, nilai sinus. Maka positif tetap, tentu saja buat ya. Cukup sinus dari X. Sorry, kosinus jadinya karena 90 X gitu. Nah sekarang ini kosinus 180 kurang X, berarti kemarin ya. Di kuadran yang kedua. Di kuadran yang kedua nilai cos negatif. Berarti ditambah negatif cos X. Gitu dia. Karena jumlah 180 tetap dia cos. Gitu ya. Oke. Nah sekarang 1/10 ditambah cos X negatif positif jadi negatif cos X. Ini kan habis kan? Oh habis. Cos X dikurang cos X kan kembali dikurang habis. Tinggallah sama dengan 1/10 lah jawabannya. Oke? Kalau dirasionalkan boleh kalikan akar 10 per akar 10. Bisa ya? Maka pembilang kali pembilang 1 kali akar 10 akar 10 per akar 10 kali akar 10 10. Maka ini sama dengan boleh caranya 1/10 dulu ditulis boleh 1/10 akar 10. Itulah jawabannya. Terima kasih. Itu dulu yang bisa Abang sampaikan untuk LSK dan enggak Abang kasih Iman dan beliau. Oke. Abang bercakap udah sekali. Itu dulu. Mudah-mudahan lewat video pembelajaran hari ini matematika 4 sudut relasi dan penanganan sinus kosinus yang negatif sudutnya semoga membantu kalian dalam pembelajaran matematika sekolah. Mudah-mudahan lewat ini ya terbantu kali lah kalian ya. Kan kita kan harus sekalian enggak. Terima kasih, tetap belajar di rumah. Apapun yang Abang sampaikan, kalau ada tutur kata yang salah, Abang minta maaf. Terima kasih. Selamat sore Alaska dan Angga. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bang. Sore, Bang. Makasih ya. Makasih, Bang. Ya, sama-sama deh, Kak.